Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana keadaannya hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik ya. Nah, hari ini aku mau share kegiatan aku seperti biasa. Kegiatan ibu rumah tangga yang kerjanya itu-itu aja tapi pahalanya Masya Allah banyak sekali ya. Jadi menurut aku tuh kerjaan ibu rumah tangga itu bukan sekedar cuma kadang tuh kita dibilang, alah kamu jadi ibu rumah tangga, kerjaannya di rumah aja, pasti nggak ngapa-ngapain. Atau dibilang, emang kamu kerjanya di rumah? Kamu kan dulu kuliah, kamu nggak kerja. Itu banyak banget yang kayak dengan nada agak sinis gitu ya. Tapi nyatanya kehadiran kita itu di dalam rumah itu bukan cuma diam di tengah rumah menemani anak-anak beraktivitas gitu. Tapi justru itu yang bikin kita tenang gitu kan. Kita mungkin cuma bisa ngajarin mereka ngaji dengan level yang sebenarnya kita sendiri pun harus diajarin dengan guru ngaji gitu. Tapi itu bikin kita tenang gitu, berada di tengah-tengah bersama anak-anak. Kita itu mungkin kelihatannya cuma mungkin nyiapin sarapan dengan mereka setiap pagi gitu, nyiapin sarapan untuk anak-anak dan suami. Walaupun banyak masakan-masakan lain yang lebih enak, tapi insya Allah tuh nanti kalau mereka dewasa, mereka tuh akan ingat gitu. Oh ya, ini tuh buatan bunda. Aku kangen sama masakan bunda karena itu yang aku rasain, walaupun masakan ibuku tuh sederhana banget, tapi aku kangen gitu masakan ibuku. Atau kita mungkin cuma dengerin cerita mereka saat pulang sekolah sambil nyusuin anak bayi, ngantuk-ngantuk, dipaksa untuk melek karena mendengarkan mereka cerita gitu. Tapi justru itu yang nanti membuat mereka tuh kelak gak merasa harus curhat sama orang lain, karena tahu mamanya tuh atau bundanya, ibunya pasti akan selalu ngedengerin gitu. Atau mungkin kita cuma nyuciin baju mereka, ya gak kinclong-kinclong banget sih, terus cepet-cepet juga gitu karena harus membagi kerja dengan pekerjaan rumah yang lain. Tapi itu nanti akan terlihat di anak-anak gitu, pengorbanan kita setiap hari, insya Allah nanti kalau mereka dewasa. Percaya deh, kerjaan ibu rumah tangga itu bukan sekedar cuma nyuci, cuma masak, cuma beres-beres, bukan sekedar itu tuh lebih dari segalanya. Pahala itu besar sekali insya Allah dikasih sama Allah gitu. Dan selain itu juga anak-anak tuh pasti akan mengingat semua pengorbanan ibunya setiap hari. Insya Allah tuh akan melekat di hati mereka. Ibu rumah tangga itu juga bukan cuma diem di dalam rumah aja. Mereka itu dari bangun tidur sampai tidur lagi, boleh dibilang tuh jiwa raga tuh gak bisa istirahat gitu loh. Kita tuh mondar-mandir kalau dimeterin sama penggaris gitu atau sama ukuran jalan gitu. Mungkin udah berapa kilometer kita tuh mondar-mandir tuh dalam sehari. Yang cuma rumahnya mentok sana mentok sini, tapi kita udah mondar-mandir terus setiap hari, ya gak sih? Ibu rumah tangga itu untuk urusan anak itu gak bisa waiting list gitu. Kadang kita lagi ngerjain hal yang lain, anak minta BAB gitu, yang paling kecil harus nyebokin dulu, belum nyebokin selesai, kakaknya tiba-tiba minta makan, atau kita juga udah lapar juga tuh biasanya juga kita tahan-tahan gitu kan, cepet-cepet juga makannya. Belum lagi sambil ngawasin anak juga, kadang sambil beberes sambil nengok-nengokin anak, takut dia makan sesuatu yang tidak harus dimakan gitu kan. Bisa juga kita tuh lagi nyuci, kita sambil masak, terus sambil ngomong ke anak, ngajarin ke anak pelajaran sekolah, atau sambil masak juga sambil ngegendongin bayi. Siapa yang pernah seperti itu?
atau pas lagi anak-anak sakit. Anak-anak sakit itu Masya Allah, subhanallah, jangan sampai mereka sakit ya, karena kita itu yang berasa capeknya tuh banget banget banget. Kadang itu tuh lelahnya lahir batin gitu. Bener-bener lelah yang capek banget. Bahkan mau ibadah aja, mau khusyuk sholat atau mau ngaji, itu pun juga nggak tenang gitu kalau tiba-tiba anak tuh salah satu ada yang tantrum atau nggak bisa diprediksi lah anak-anak itu. Nah makanya ya, kadang tuh kelihatannya tuh kita tuh galak gitu ya, timbul teriakan-teriakan di rumah, yang tadinya tuh mungkin waktu masih gadis kita tuh lembut gitu kan, nggak pernah teriak-teriak. Saat jadi ibu rumah tangga tuh bener-bener teriak-teriak terus gitu, bukan maksudnya untuk galak atau ingin marah-marah gitu loh, tapi kadang tuh kita tuh lelahnya itu ya teriak gitu. Tapi abis itu kadang suka nyesel gitu, suka nyesel, sering nangis, nyeselin kenapa ya tadi teriak-teriak, kenapa ya tadi marah-marah. Itu tuh dalam satu hari itu ada episode-episode yang tidak terduga akan terjadi di dalam rumah tangga, di dalam ngurus anak-anak. Makanya kadang aku tuh suka heran sama orang-orang yang bilang, di rumah aja nggak ngapa-ngapain, di rumah aja ini, ngapain sih di rumah. Atau ada yang bilang juga, salah sendiri anaknya banyak. Subhanallah, kayak begitu nggak usah didengerin ya bun, itu tuh cuma bikin mental kita tuh down, atau mental itu kayak, oh iya ya, aku tuh nggak ngapa-ngapain di rumah, aku tuh nggak menghasilkan, padahal yang kita hasilkan itu bukan sekedar uang, tapi ya pahala yang sangat besar insya Allah kalau mereka nanti menjadi anak yang soleh dan soleha. Jangka panjang kita itu bukan untuk anak-anak tuh sukses mencari dunia, tapi juga mereka bisa membawa kita ke surga. Amin amin ya robbal alamin. Jadi dari sekarang itu ya sabar-sabar aja untuk mendidik mereka, untuk sabar dalam semuanya, terus semangat, karena kita tuh tiap hari itu menghadapi hal-hal yang beda-beda. Ya nggak, setuju nggak bun? Kalau kalian, apa sih yang bisa bikin kalian tuh kadang suka ngerasa down gitu sebagai ibu rumah tangga, atau ngerasa tiba-tiba oh ya semangat, aku harus semangat? Share dong bun, kadang kita tuh cuma butuh support satu sama lain gitu, ya nggak sih? Oke, sekian dulu ya sharing-sharing tentang ibu rumah tangganya. Tetap semangat ya ibu-ibu di luar sana, kita tuh bukan sekedar cuma diem di rumah. Ingat, bukan cuma sekedar diem, kita itu menjaga anak, menjaga rumah, itu pahalanya besar sekali. Pokoknya tetap semangat, tetap sehat, harus semangat pokoknya ya. Sekian vlog hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ibu-ibu.